ketiadaan terang. Kalau tadi kita ingin menyalakan lilin, kita matikan karena dia mematikan lampu ruangan ini. Lalu satu lilin dinyalakan, sebenarnya itu telah menyirnakan kegelapan. Maka gelap adalah ketiadaan terang. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur ketika Yesus lahir. Sebenarnya Allah sedang menghadirkan terang pada dunia ini. Amin. Maka dari itu di dalam Yohanes 8 ayat 12 Yesus berkata demikian, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perhatikan seluruh kalimatnya baik-baik. Akulah terang dunia. Oke, sampai di situ dulu. Bahwa yang terang adalah Yesus. Tetapi yang menarik adalah dibuka peluang untuk menjadi terang kalau kita mengikuti Dia. Sehingga kita di luar Yesus, kita tidak punya terang. Di dalam bagian Alkitab yang lain Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apapun. Jadi kalau ada orang-orang di luar Yesus, seperti memunculkan kehidupan yang terang, itu terang yang tidak asli. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika kita mengikut Yesus, terang Kristus menarik kita untuk kita ada di dalam terangnya, sehingga status kita berubah. Yang menarik, di dalam perjanjian lama terkait dengan terang, Yesaya juga menjelaskan demikian. Yesaya 49 ayat 6 bagian B. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang. Akunya huruf besar menuju kepada Allah. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata sang terang ingin mengimpartasi, ingin memberikan terangnya kepada kita dengan tujuan agar kita menjadi alat keselamatan bagi dunia. Katakan apa? Jadi terang itu nggak bisa kita genggam sendiri. Terang, karena kita tidak punya terang, kita menerima terang dari Allah, dan terang yang ada pada kita harusnya membuat kita keluar menyinari kegelapan. Amin. Yesus bilang begini kepada kita di dalam Matius 5 ayat 14. Kalimat yang pertama bunyinya demikian, kamu adalah terang dunia. Ini kamu adalah terang dunia. Jadi adalah terang karena kamu adalah terang dunia. Berarti status terang itu melekat kepada kita. Kita bukannya orang-orang yang tidak percaya Kristus, yang tidak punya terang. Yesus dengan tegas katakan kamu adalah terang dunia, titik. Nah, yang jadi persoalan, kita nggak hidup berdasarkan identitas yang diletakkan Kristus kepada kita. Itu persoalan. Masa sih saya terang? Saya ini masih bisa buat salah? Iya. Yesus yang bilang kamu adalah terang dunia. Identitas itu, status itu melekat pada kita. Karena apa? Karena Kristus, bukan karena kita. Yesus datang ke dunia memberikan status itu kepada kita dengan cara memberikan keselamatan kepada kita. Lewat apa? Lewat kematiannya di atas kayu salib. Sehingga ketika kita percaya kepada Dia, hidup kita diberi identitas baru. Kamu adalah terang. Persoalan sekali lagi, kita tidak pahami identitas kita yang sesungguhnya. Yang saya paham, identitas kita akan menentukan aktivitas. Inilah yang menjadi peperangan di dalam diri kita yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Dia membuat keraguan di dalam hati kita terkait dengan identitas kita. Ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis,
kalimat pencobaan yang muncul dari mulut iblis untuk mencoba Yesus. Setiap kalimat pertama apa bunyinya? Jika kamu anak Allah. Apa yang ingin iblis kejar di sana? Untuk meletakkan kepada pikiran Yesus, membuat Yesus ragu tentang identitasnya.